Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan melakukan penelusuran di daerah Tanjung Tirto yang berada di daerah Kalasan, dimana yang akan kita telusuri ini merupakan sisa-sisa dari pabrik gula Tanjung Tirto. Pabrik gula ini merupakan salah satu pabrik gula yang pernah ada di daerah Yogyakarta. Namun sekarang bangunannya dari pabrik gula ini sudah tidak ada karena diperkirakan dulu dihancurkan oleh para pejuang dan TNI karena yang akan digunakan karena pada zaman dulu itu masih ada perang agresi militer dua Belanda guys, jadi sengaja dihancurkan supaya tidak digunakan sebagai markas dari Belanda. Nah, yang ada di depan ini, yang ada di depan kita ini merupakan bangunan yang dulunya merupakan pabrik gula Tanjung Tirto. Tapi menurut informasi yang saya dapatkan dari warga, bangunan ini itu dibuat tahun 1960-an guys. Jadi ini merupakan bangunan baru yang menduduki wilayah dari pabrik gula Tanjung Tirto. Jadi bangunannya ini bukan bangunan dari pabrik gula ya guys. Kalau sekarang ini digunakan sebagai pabrik tembakau kalau katanya narasumber yang tadi saya tanya. Tapi di sekitar dari bangunan ini itu masih ada menyisakan bangunan-bangunan Belanda, di mana bangunan-bangunan tersebut itu merupakan bangunan yang diperkirakan itu milik dari pemimpin pabrik gula Tanjung Tirto atau administraturnya dan para pegawai-pegawai yang dulu mengurusi di pabrik gula Tanjung Tirto. Bangunan-bangunan Belanda ini bergaya Indis. Nanti kita akan menelusuri karena di sini ada beberapa loji-loji seperti yang akan kita telusuri nanti. Juga bangunannya sudah beralih fungsi, ada yang menjadi polsek Berbah dan SMP Negeri 1 Berbah. Oke guys, sekarang kita telusuri sambil bercerita tentang keadaannya sekarang. Ciao. Yuk. Jadi lokasinya itu ada di pinggir jalan guys, seperti ini. Nah, kalau kita lihat itu, ini dulu juga merupakan bangunan dari Belanda, sekarang digunakan sebagai Polsek Berbah. Di sana kita juga melihat ada bangunan bergaya Indis. Kita lihat dari sini dulu guys. Jadi di kawasan ini dulu merupakan pabrik gula Tanjung Tirto guys. Nah, pabrik gula Tanjung Tirto itu dibuat sekitar tahun 1876 kalau tidak salah guys. Nah, sekarang bangunannya masih dipakai sebagai polsek seperti ini guys. Di situ juga ada bangunan loji Belanda yang sekarang masih ditempati. Ada yang ada di depan kita ini merupakan bangunan yang masih ditempati. Kondisinya cukup terawat. Kita akan coba melihat guys.
Oke guys, itu merupakan bangunan kedua yang ada di depan polsek. Tapi kita tidak dapat izin untuk mengeksplor, jadi tidak kita teruskan di bangunan yang kedua tadi. Kita menuju ke bangunan berikutnya. Nah, kalau bekas dari pabrik gulanya sekarang digunakan atau didirikan bangunan baru tahun 60-an, yaitu digunakan sebagai pabrik tembakau guys. Lokasinya ada di depan SMP Negeri 1 Berbah. Nah, ini dulu ini bukan sekolahan guys, tapi rumah dari administratur atau pemimpinnya dari pabrik gula. Nah, kalau bangunannya sekarang seperti ini. Nah, ini SMP-nya yang dulu digunakan sebagai rumah kepala dari pabrik gula Tanjung Tirto. Oke guys, kita berhati-hati karena banyak mobil berlalu lalang di sini. Karena memang di daerah ini berada di daerah padat penduduk guys. Nampak banyak beraktivitas dari guru-guru di SMP 1 Berbah. Nah, di depan kita ini juga merupakan loji Belanda yang masih dihuni juga. Tapi kita cukup di sini aja guys. Kita tidak bisa masuk ke sana karena itu merupakan tempat masih dihuni guys. Kalau dari bangunan yang kedua tadi mempunyai gaya bangunan yang sama guys, hampir sama ya, terutama di bagian atasnya ini itu masih asli. Bangunannya cukup luas, untuk jendela dan pintunya juga masih bagus, terawat. Pondasinya juga pondasi kuat guys, kokoh. Itu nampaknya ada pemilik rumahnya. Bener, tekanan masih. Ayo cepet dong. Mengambil koncone. Rawo. Oke, coba kita minta izin. Nah, kalau itu yang gedungnya guys, gedungnya dari bekas pabrik gula, tapi kalau yang ini gedung baru, bukan gedung dari pabrik gula zaman dulu guys, jadi masih baru. Nah, ini bangunannya seperti ini guys. Oke, kita lihat loji selanjutnya guys. Oke, ternyata tadi masnya bukan pemilik rumahnya. Nah, di sana juga kalau kita lihat ada satu lagi bangunan Belanda, nampak masih dipakai juga guys, atau dihuni. Nah, seperti itu guys. Kalau kita lihat untuk jendela dan pintunya sangat tinggi-tinggi sekali. Itu di bagian atas juga sama, ada kayu-kayunya gitu. Jadi lokasi dari rumah-rumah ini itu dulu menghadap ke pabrik gulanya guys. Nah, pabrik gulanya itu dulu ada di sini. Nih. Tapi sekarang sudah tidak ada. Bahkan bekas dari bangunannya pun juga sudah tidak ada.
cukup luas ya guys, dari sana sampai ke sana. Tapi kurang tahu untuk ukuran tanahnya itu berapa. Tapi ini luas sekali, karena di belakang dari bangunan ini juga masih ada lapangan yang diduga juga merupakan bagian dari pabrik gula. Ini rumah berikutnya guys. Nah, cukup bagus sekali rumahnya ini. Sejuk guys di sini. Di depannya banyak pohon-pohon besar, pohon-pohon mangga. Bagian atasnya juga sama dengan bangunan yang sebelumnya tadi. Oke, kita ke bangunan berikutnya yang di sana. Jadi kalau bangunan-bangunan atau loji-lojinya tadi, rumah-rumah Belandanya tadi itu dibangun sekitar tahun 1923-an guys. Di tahun 1923. Nah, ini merupakan bangunan berikutnya. Khas sekali bangunannya, itu di bagian atas seperti halnya bangunan yang tadi guys. Kita tidak bisa mengeksplor bagian-bagian rumahnya karena memang di sini rata-rata masih dihuni guys. Nah, sepertinya ini merupakan bangunan terakhir dari loji-lojinya. Untuk bagian atas semuanya sama guys, tapi ini sudah ada perubahan di bagian pintu dan jendelanya yang di bagian tengah. Nah, ini juga dulu juga merupakan kawasan dari pabrik gulanya guys. Di sana nampaknya sudah ada pasar itu. Oke, mengulang sedikit cerita tentang sejarah dari bangunan. Oh, itu nampaknya di bagian dalam masih ada pintu bekas dari bangunan Belanda guys. Masih sedikit tersisa dari bangunan Belandanya. Seperti tandon airnya itu juga seperti tandon yang digunakan. Seperti tandon air yang digunakan di daerah stasiun-stasiun itu guys. Jadi ini merupakan bekas pabrik gula yang dibangun tadi itu tahun 1875 atau 76 kalau nggak salah tadi. Kalau yang loji-lojinya itu tahun 1923-an. Jadi rata-rata dari bangunan loji-loji Belanda ini masih dipakai guys. Masih dipakai. Jadi dari bangunan-bangunan ini dulu didirikan menghadap ke arah pabrik gula supaya difungsikan untuk mengawasi para pekerja yang ada di pabrik gula tersebut. Nah, itu guys. Terus pabrik gula dari Tanjung Tirto ini dan pabrik gula pada umumnya yang ada di daerah Yogyakarta itu merupakan tanahnya itu milik Sri Sultan guys. Dulu pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Jadi para pengusaha Eropa itu menyewa tanah dari keraton untuk didirikan pabrik gula. Salah satunya pabrik gula Tanjung Tirto. Nah, kemudian karena ada suatu istilahnya karena adanya
Tuh, sampai salah fokus guys. Di sini banyak kendaraan. Karena adanya suatu apa itu namanya, krisis ekonomi dunia, Malaysia atau apa namanya itu akhirnya pabrik gula ini bangkrut. Sekarang keadaannya seperti ini guys. Oke guys, mungkin kita bisa melihat SMP-nya yang dulu digunakan sebagai tempat dari pemimpin dari pabrik gula. Nampak sudah banyak aktivitas di SMP-nya guys. Oke guys, jadi sedikit cerita tentang pabrik gula Tanjung Tirto. Penelusuran kita kali ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila kalian ada tempat-tempat bersejarah lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.